Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kakak kandenda kami anggota dewan yang hadir di sini di Komisi 2. Kami di sini hadir adalah salah satu tokoh masyarakat, mewakili tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh, khususnya Kecamatan Sungai Bungkal. Di sini kami merasa prihatin ikut bergerak di sini, ingin menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, terkhususnya berdampak kepada desa-desa yang ada di dalam Kota Sungai Penuh masalah sampah. Di sini kami menyampaikan kami adalah salah satu pelaksana TPS 3R di Kota Sungai Penuh, Pak. Khususnya di Desa Bayang Raya di Kecamatan Sungai Bungkal. Ini supaya tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Makanya saya hadir di sini memberanikan diri menyampaikan aspirasi daripada rekan-rekan, khususnya kami yang dari 16 desa, Pak. Untuk kegiatan TPS 3R sudah berjalan 2 tahun. Terus terang kami sampaikan, tidak ada dampak positif dan dampak hasil menguntungkan bagi masyarakat berdirinya TPS 3R. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena selama lebih kurang 2 tahun kami menjalankan TPS 3R di skala desa yang 16 desa sebagai proyek percontohan yang dilaksanakan oleh kepemimpinan wali kota yang kemarin. Ini kami laksanakan. Ini jangankan sebagai contoh, Pak. Ini muberang bagi kami selaku kepala desa yang ada di 16 desa di Kota Sungai Penuh. Melihat kondisi-kondisi di daerah luar masalah TPS 3R. Tidak ada wewenang kepala desa mengolah sampah di dalam desa, Pak. Apalagi di TPS 3R. Di Indonesia, jangan di Provinsi Jambi, di Indonesia ini tidak ada kepala desa mengelolahkan sampah. Itu di pihak ketiga kan. Dan juga itu dilaksanakan oleh lembaga masyarakat. Ini perlu. Saat ini masih memegang, Pak, pedagang kaki 5. Mungkin Pak M. Rizal juga mengetahui yang disampaikan rekan-rekan itu memang benar. Kita sangat prihatin, apalagi di pintu masuk terminal, ya, itu sudah terbenam ban mobil di sana. Bukan sampah lagi, lumpur sudah berkumpul di sana. Nah, itu kami mohon kepada Bapak Dewan untuk meninjau ulang dan juga memanggil dari dinas terkait yang menyangkut permasalahan sampah di dalam Kota Sungai Penuh ini. Mungkin kita berharap semua, ya, masyarakat, baik kami masyarakat maupun Bapak Dewan yang berada di DPR ini, untuk kelangsungan Kota Sungai Penuh bisa bersih di tahun 2025. Pak, ini kita tuntas, Pak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai ketua komisi atau bagaimana. Tolong sampaikan kepada kami pimpinan supaya kami bisa mengevaluasi kinerja daripada komisi-komisi itu. Ya. Tidak semerta-merta juga semua komisi itu harus berada di tempat sampah itu, tidak. Karena itu ada kewenangan komisi 3 di situ. Kalau komisi 3 hari ini tidak bergerak, kami akan evaluasi. Ya. Kami sebagai pimpinan belum ada mendapat laporan terhadap ini. Kalau kita berbicara sampah, saya orang pertama yang menolak, ya, baik dimulai dari RKE 2016, saya orangnya. Ya. Selalu saya katakan itu tidak layak tempat pembuangan sampah. Tapi ada kepentingan politik di sana. Saya tegaskan, ada kepentingan politik di sana. Demikian juga kepala desa yang hadir, ya, mewakili atas masyarakat. Kalau memang kepala desa itu tidak ingin, tolak waktu itu. Kenapa waktu itu dibiarkan saja? Karena saya katakan ada kepentingan politik. Jadi tidak usah kita menyalahkan kami DPR.
saya sebagai pimpinan, kalau memang ini siap, kita tutup itu tempat pembuangan sampah itu. Tapi betul-betul aspirasi dari masyarakat. Dan ketika kami hadir, mohon maaf, sudah ada negosiasi lain. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Tapi kalau masyarakat itu menginginkan tutup, kita tutup. Kita tidak juga menginginkan masyarakat kita itu sengsara. Siapa yang mau melihat masyarakatnya sengsara? Apalagi terhadap sampah. Ya. Saya katakan, saya orang pertama dari tahun 2016 menolak tempat pembuangan sampah di RKE itu. Ya. Malahan saya disebut-sebut ini sebagai saksi. Saya dianggap provokator. Ya Pak Cun ya, ketika itu. Ada masyarakat tertahan ketika itu, saya masih ingat, memori saya masih aktif. Ya. Ada kalau tidak salah 10 orang ditahan di Polres Kerinci. Ya. Kami perlu menyampaikan, kami yang 16 desa itu bukan tidak menerima, bukan ingin menutup TPS 3R itu tidak. Yang kami sampaikan tadi itu adalah untuk hak kelolanya tidak jangan dilimpahkan ke desa lagi, itu yang kami minta. Pengelolaannya yang menguras daripada anggaran dana desa, itu Bang ya yang kami minta. Dan juga kami bukan ingin berdebat di sini, ingin menyampaikan bahwa kenapa dulu tidak kami tolak ya. Saya orang pertama yang menolak di kantor wali kota Pak. Tapi tidak bisa, memang benar unsur politik yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan tadi ya. Saya orang pertama yang menolak, tapi boleh kita katakan secara dipaksa harus, tidak. Jadi perlu kami sampaikan di tempat ini supaya tidak ada kami tidak ada menyalahkan siapa-siapa yang terjadi seperti itu Pak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan LSM Pedas yang telah meluangkan waktunya di kesempatan siang hari ini untuk menyampaikan aspirasinya. Apresiasi kami sangat. Hal ini sangat kami tunggu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena kami selaku Komisi 3 yang menangani permasalahan persampahan ini sudah malu Pak rasanya Pak mendengar laporan dari masyarakat. Dan melalui dinas kami pun sudah beberapa kali untuk menyampaikan secara lisan, tapi juga tidak ada tanggapan. Yang disampaikan Ketua LSM Pedas tadi sudah 3 kali menaikkan surat. Kami sampai hari ini Pak belum ada Pak menerima surat secara resmi. Kalau ada Pak mungkin tidak perlu 3 kali Pak, 1 kali datangnya Bapak ke sini. Ini sangat kami nanti Pak. Dari surat Bapak hari Rabu kemarin, Minggu kemarin, itu sudah sangat kami apresiasi Pak, sebagai bahan kami Pak untuk kita bersama-sama menindaklanjuti masalah persampahan ini Pak. Betul yang dikatakan Ketua tadi, kalau ada oknum, mungkin oknum yang anggota Dewan yang ke atas, bukan secara kedinasan. Tapi secara kedinasan kami belum ada Pak. Mungkin secara pribadi yang dikatakan Pak Ketua LSM Pedas tadi itu. Dan betul juga yang dikatakan pimpinan tadi, bahwa hal persampahan kita pembentukan TPS 3R ini adalah memang kebijakan politik Pak. Saat itu di 2020 kami juga di Komisi 3 Pak, sebagai anggota Komisi 3, kami pun sudah menyampaikan aspirasi bahwa hal ini tidak akan berjalan. Permasalahan AMDAL, permasalahan anggaran yang dibebankan kepada desa, barang ini sudah tidak akan jalan. Tapi memang kebijakan politik di saat itu, kepala daerah harus melaksanakan TPS 3R ini. Mau tak mau Pak, kami DPR kalah suara hari itu Pak. Mungkin ke depan untuk menindaklanjuti kegiatan kita kakak bapak-bapak hari ini, kami siapa? Hari ini atau besok hari ini kita akan segera sekwan untuk melaksanakan surat untuk dinas LH
untuk kita melaksanakan hearing di kesempatan besok, dan kami akan mengundang bapak-bapak, saudara-saudara dari LSM Pedas untuk ikut hadir untuk bisa kita bersama-sama memecahkan permasalahan persampahan di Kota Sungai Penuh ini. Selanjutnya, kalau kita perlu turun ke lapangan, kita cek ke lapangan, Pak. Betul yang dikatakan Pak Waka juga Pak M. Rizal. Malu kami, Pak. Kami tiap hari nempuh, Pak, terminal, Pak. Secara pribadi, Dinas LA sudah kita apa, Pak, tapi tidak ada tanggapan. Mungkin secara pribadi ya, mungkin secara kedinasan, kebetulan rekan-rekan LSM Pedas sudah demo di sini, maka bersama-sama kita bergerak untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Beliau datang mengunjungi kita sebagai wujud perhatiannya, keprihatinannya terhadap kondisi persampahan di Kota Sungai Penuh. Jadi kami menambahkan tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Bapak Habrizal dan juga Pak Tole dari Komisi, bahwasanya kami juga terdampak dengan semerautnya penanganan sampah di Kota Sungai Penuh, Pak. Jadi kita ini sama nasibnya, Pak. Dan 2 hari yang lalu saya dikirimi foto di pintu masuk terminal kita, dan dikirim ke saya, langsung saya komunikasi dengan Kadis LH. Beliau menjawab, masyarakat kita membuang sampahnya tidak di baknya tapi di luar bak, sehingga walaupun bagaimanapun terjadi kondisi yang sangat semeraut di jantungnya Kota Sungai Penuh. Kita bisa bayangkan, datang orang yang berwisata ke sini, berkunjung ke sini, Kota Sungai Penuh, kota wisata, malu kita sama-sama, Pak. Jadi kami menambahkan, sampaikan tadi, kita dari DPR pun tentunya ingin masalah sampah ini tidak berlarut, Pak. Ya, jadi keprihatinan Bapak dari saudara dari LSM Pedas itu juga keprihatinan kami di sini. Kami melihat, mudah-mudahan nanti akan kita panggil Kadis LH, ada etikat baik dari Kadis LH tersebut datang. Tapi kalau tidak, kita akan adakan evaluasi sebesaran kinerja LH dalam menangani sampah di Kota Sungai Penuh ini. Masyarakat dari Desa Sungai Ning, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat anggota DPR Kota Sungai Penuh, itu masalah sampah dari dulu sampai sekarang belum pernah selesai. Kalau untuk sekali ini kami dari masyarakat khususnya Sungai Begal, LSM Pedas, termasuk DPRD Kota Sungai Penuh, mari kita bekerja sama dengan baik. Karena apa? Selama ini cukup banyak oknum-oknum tokoh politik yang ikut campur di urusan masalah sampah. Mau jadi apapun itu tetap dari sampah semua. Kalau Kota Sungai Penuh ingin berhasil atau ingin mengelola, kenapa nggak diolah sampah di Kota Sungai Penuh? Ini income yang paling besar. Karena sampah di Kota Sungai Penuh 50 ton, kita kelola kali 1000, income sudah masuk 50 juta per hari. Kenapa kita tidak bisa? Karena selama ini Madi Zubir, tapi hitung-hitungan beliau selalu uang ke uang. Malah saya telah membawa investor dari Bandung masuk ke sini membawa alat, dan juga saya sudah menyiapkan lokasi untuk mengembangkan ke Kota Sungai Penuh. Itulah kendala kita di sini. Kalau untuk sekarang, saya selaku tokoh masyarakat Sungai Begal mengharap DPR perwakilan dari masyarakat, mari kita kerjasama. Kalau seandainya tidak mau dibina Kadis LH termasuk pemerintah Kota Sungai Penuh, mari kita stopkan lokasi di RPT. Dan juga saya selaku masyarakat siap bekerja sama dengan pemerintah Kota Sungai Penuh, DPR, LSM Pedas. Sekarang harus ada solusinya. Gitu. Kalau nggak ada solusinya, susah kita. Contoh aja, Kadis LH kita panggil hari ini tidak ada menghargai kita semuanya. Memang betul kata Pak Arbizal, kalau seandainya tidak mau dibina Kadis LH, ya pecat aja Kadis LH. Karena inilah oknum-oknum dari dulu. Saya tahu persis permasalahan sampah. Karena saya mengharap semua pada rekan-rekan semua, mari kita duduk cari solusi yang baik.
Ini ada solusinya, tergantung kita mau kerjasama. Bu Dewi, ini Bu Dewi Walina. Ini besok ya. Berita, Robi, aja ada foto nih, Bang, ada Pak. Apa nih? Mana? Masuk. Tunggu lo Dewi. Allah. Kau awak nak masuk TV kau. Pandi je mana? Ayo enggak tekan. Sengat sikit pandi.